Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ya jamain. Puji berserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat beliau jualah kita masih dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini, dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita hormati, dosen pembimbing dan seterusnya, kepada rekan-rekan. Baiklah, saya akan coba mempresentasikan makalah saya yang berjudul itunya Maqasid al-Syariah. Sebagaimana di dalam makalah di sini ada pembahasan, ada 4. Yang pertama, bagaimana pengertian dari Maqasid al-Syariah. Yang kedua, apa saja macam-macam dari Maqasid syariah. Dan yang ketiga, apa saja bagian Maqasid al-Syariah. Nah, yang keempat adalah bagaimana cara mengetahui Maqasid al-Syariah. Sebagaimana di dalam makalah telah ditulis itunya, pertama pengertian Maqasid al-Syariah. Maqasid al-Syariah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Maqasid terdiri dari 2 kata, yakni Maqasid al-Syariah yang berhubungan antara satu dan yang lain dalam bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Kata maqasid jamak dari kata muqsad yang berarti adalah maksud dan tujuan. Sedangkan kata syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan oleh Allah sendiri maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang telah ditetapkan Allah. Yang kedua itunya macam-macam maqasid al-syariah. Beberapa ulama usul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyariatkan hukum menjadi 3 kelompok, yaitunya pertama, syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia atau maqasid al-daruriyah. Di dalam makalah bisa dilihat penjelasannya. Yang kedua yaitunya syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia atau maqasid al-hijayah. Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada suatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban dan yang menyulitkan mereka, dan mudah-mudahan jalan muamalah dan muabadah. Yang ketiga itunya syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia atau maqasid al-tasniyah. Yang selanjutnya yaitunya pembagian maqasid al-syariah. Secara substansial, maqasid syariah mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari maqasid al-syar'i atau tujuan Tuhan maupun maqasid al-mukhalaf, tujuan hamba. Maqasid al-syar'i, tujuan Tuhan, ialah maqasid yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya ialah mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan akhirat. Maqasid syariah ditinjau dari cangkupan. Di sini ada tiga di dalam makalah, dapat dilihat dan dibaca. Yang pertama itu maqasid amma, yang kedua maqasid khassah, dan maqasid jauziyah. Yang B selanjutnya itu maqasid syariah ditinjau dari tingkat kebutuhan. Maqasid syariah adalah pembagian ini dibagi menjadi maqasid primer, maqasid hijayah sekunder, maqasid tasniyah. Di dalam makalah juga dapat dilihat dan dibaca. Maqasid daruriyah adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Di sini juga ada beberapa pembagiannya.
Dan yang kedua itunya maqasid hajiyah atau sekunder, ialah tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia. Nah, yang ketiga itunya maqasid tasniyah atau tersier, adalah tujuan yang dilaksanakan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Selanjutnya itu maqasid syariah ditinjau dari aspek sandaran dalil syar'i. Di makalah juga dapat dilihat di sini ada juga 3 pembagiannya. Dan yang selanjutnya itu maqasid syariah ditinjau dari level keasliannya. Maqasid syariah pada pembagian ini dibagi menjadi maqasid asliyah atau asal dan maqasid tabiyah atau pelengkap. Maqasid asliyah atau asal, di sini juga ada contohnya dan penjelasannya sekalian. Dan selanjutnya itu maqasid tabiyah atau mengikut. Menurut hemat penulis, tujuan yang lahir di balik pelaksanaan tujuan azas atau utama. Maqasid tabiyah bisa juga masuk dalam kategori maqasid hajiyah dan hamaliyah. Dan yang terakhir itunya cara mengetahui maqasid syariah. Sifat dasar maqasid syariah adalah pasti. Kepastian di sini merujuk pada otoritas maqasid syariah itu sendiri. Apabila syariat memberi panduan mengenai tata cara menjalankan aktivitas ini dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktik riba tidak dibenarkan, dapat dipastikan dalam hal tersebut disebabkan adanya unsur kezaliman sosial ekonomi, terutama bagi pihak yang lemah yang selalu dirugikan. Dengan demikian, eksistensi fungsi maqasid syariah pada setiap ketentuan hukum syariat menjadi hal yang tidak terbantahkan